Pernah nggak sih ngerasa kayak dibujuk gitu buat ngelakuin sesuatu terus baru sadarnya belakangan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan bedah taktik-taktik psikologis persuasi yang diambil dari sebuah buku yang cukup kontroversial, judulnya The Hitler Effect. Tapi tenang dulu, tujuan kita di sini bukan buat jadi kayak gitu ya. Justru sebaliknya, biar kita semua sadar dan bisa melindungi diri. Jadi, semua pembahasan kita kali ini sumbernya dari buku ini. Kita akan lihat gimana penulisnya, Putu Yudiantara, ngebongkar konsep-konsep inti soal pengaruh dan manipulasi. Anggap aja kita lagi ngintip contekannya para manipulator. Nah, buku ini tuh langsung to the point, ngasih kita pertanyaan ini, apakah Anda korban mereka? Ini bukan cuma pertanyaan basa-basi loh. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Sehari-hari aja nih, dalam obrolan biasa, seberapa sering sih kita ini dipengaruhi tanpa sadar? Oke, kita masuk ke bagian pertama, kontrol pikiran. Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah gitu ya. Tapi, menurut buku ini, kontrol pikiran itu bukan hal yang aneh sama sekali. Justru, ini tuh bagian dari, makanan kita sehari-hari. Coba deh lihat aja di sekitar kita. Iklan yang tiba-tiba bikin kita pengen beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Atau berita yang nge-frame sebuah kejadian dengan cara tertentu. Belum lagi pidato politisi yang bisa bikin emosi kita naik turun. Nah, menurut buku ini, itu semua bukan kebetulan loh. Ada teknik yang lagi dimainin buat ngebentuk cara kita mikir. Terus gimana caranya mereka ngelakuin itu? Nah, buku ini nyebutnya sebagai permainan frame atau frame game. Coba bayangin deh, setiap obrolan, setiap interaksi, itu sebenarnya sebuah permainan. Dan tujuannya itu bukan buat nyampein fakta, tapi buat mengendalikan cara pandang kita. Jadi, apa sih frame itu? Gampangnya gini, frame itu kayak kacamata mental yang kita pakai. Misalnya nih, kalau kita pakai kacamata lensa kuning, dunia kan jadi kelihatan lebih cerah, ya nggak? Nah, dalam persuasi, tujuannya yaitu masangin kacamata pilihan mereka ke kita, supaya kita ngelihat dunia persis kayak yang mereka mau. Dan jangan salah loh ya, taruhannya ini gede banget. Buku ini bahkan bilang, siapa yang lebih persuasif, maka dialah yang akan menjadi pemenang kehidupan. Wow, ini jadi bukan lagi soal menang debat biasa, tapi soal siapa yang pegang kendali atas ceritanya, atas narasinya. Gimana cara menangin permainan frame ini? Jawabannya ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Para manipulator yang jago itu, mereka nggak menciptakan keinginan baru. Sama sekali nggak. Mereka cuma numpangin atau manfaatin dorongan-dorongan paling dasar yang udah ada di dalam diri kita semua. Pasti banyak dari kita yang udah kenal sama hierarki kebutuhan Maslow ini kan? Mungkin dari pelajaran psikologi di sekolah. Tapi buku ini ngelihatnya dari sudut pandang yang beda banget. Ini tuh kayak peta titik lemah manusia. Dari kebutuhan yang paling dasar sampai yang paling tinggi, semuanya bisa dieksploitasi. Contoh paling gampang deh, kebutuhan akan rasa aman. Caranya? Ciptain rasa takut, ciptain ancaman. Mau itu nyata atau enggak peduli. Dan orang-orang pasti bakal lari nyari perlindungan. Dan coba tebak, siapa yang nawarin perlindungan itu? Ya tentu aja, si manipulator yang udah siap dengan solusi di tangannya. Atau kita lihat nih gimana kebutuhan akan harga diri dimainin. Caranya, buat seseorang ngerasa jadi bagian dari kelompok yang spesial, yang elit, yang lebih unggul dari yang lain. Tawarin mereka status, tawarin kebanggaan, dan boom, mereka bakal jadi pengikut yang paling setia. Nah, salah satu senjata paling ampuh namanya mengalihkan kesalahan. Jadi, pas ada masalah, jangan pernah ngaku salah. Gampangnya, cari kambing hitam. Ciptain musuh bersama. Cara ini bukan cuma bikin bebas dari tanggung jawab loh, tapi juga bisa nyatuin kelompok dalam rasa benci yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling kontroversial dari buku ini, studi kasusnya. Penulisnya ngambil contoh ekstrim, yaitu Hitler, buat nunjukin gimana semua prinsip tadi diterapin secara sistematis. Dan sekali lagi ya, perlu kita garis bawahi, tujuan kita di sini cuma menganalisis taktiknya, bukan membahas sosoknya. Nah, di sini nih kita bisa lihat semacam buku panduannya manipulator yang diurai sama si penulis. Coba perhatiin polanya ya. Ada permainan benci dan menyalahkan, ini sasarannya kebutuhan kita akan keadilan. Ada permainan kekuasaan dan penguasa yang nargetin kebutuhan kita akan rasa aman. Jadi, setiap taktik itu emang udah dirancang khusus buat neken tombol emosi tertentu di dalam diri kita. Oke, setelah ngelihat semua taktik-taktik gelap ini, mungkin rasanya jadi agak ngeri ya. Tapi justru disinilah letak kekuatannya. Karena dengan kita paham cara kerjanya, kita jadi bisa ngebangun pertahanan diri yang paling kuat.
Buku ini ngegambarinnya kayak pedang tajam dengan dua sisi yang mematikan. Maksudnya apa? Maksudnya pengetahuan soal manipulasi ini bisa dipakai buat nyerang, tapi di sisi lain bisa juga jadi alat pertahanan yang paling ampuh. Nah, kita di sini fokus ke sisi yang kedua, yaitu pertahanan. Jadi intinya apa? Intinya tujuan kita belajar semua ini bukan buat jadi manipulator berikutnya. Tapi biar pas ada yang coba-coba mainin permainan frame ini ke kita bisa langsung ngeh, kita bisa lihat dengan jelas, pengetahuan ini bukan senjata, tapi perisai. Pada akhirnya, pilihannya cuma ada dua. Mau jadi korban, yang emosinya diobrak-abrik kayak pion catur yang cuma bisa bereaksi tanpa sadar, atau kita pilih jadi pemain yang paham betul sama papan permainannya, yang bisa ngenalin setiap langkah lawan, dan yang paling penting, pegang kendali penuh atas diri sendiri. Nah, sebagai penutup, saya tinggalin satu pertanyaan buat kita semua. Sekarang kita udah tahu permainannya. Jadi, kita mau jadi apa? Jadi pion yang cuma bisa digerak-gerakin sama pengaruh yang nggak kelihatan? Atau kita mau jadi pemain yang sadar dan berpikir kritis tiap hari? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.